Segera akan Anda simak, kajian menjelang berbuka puasa BMT Sejahtera Mandiri bersama Ustadz Muhammad Aziz SPDI tentang Al-Quran, dengan tema, meminimalisir kesalahan dalam membaca Al-Quran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Tentunya hari ini kita masih dalam keadaan berpuasa. Bentar lagi kita akan bertemu dengan nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan ini, diantaranya adalah buka puasa. Ya, nah, apalagi di waktu-waktu menanti buka puasa ini, kita menyibukkan diri dengan menyimak ceramah-ceramah Islami. Tasyah, Masya Allah. Nikmat yang luar biasa sekali. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa curahkan pada junjungan kita, ladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang catat dari salah beliau. Semoga kita termasuk orang-orang senantiasa berusaha ittiba Rasul, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, sehingga nanti hari kiamat bisa mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di video saya sebelumnya kan bajunya kebetulan sama nih ya, dan di channel yang sama di Ramadan ini kemarin kita menyampaikan tentang 6 kesalahan dalam membaca Al-Quran. Masih ada ingat? Iya. Yang pertama adalah kesalahan vokal, dan yang kedua kesalahan mat, yang ketiga kesalahan dengung, yang keempat kesalahan tawalud, yang kelima kesalahan waqaf wal ibtida, yang terakhir adalah kesalahan makhraj dan sifat huruf. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba berlatih bagaimana meminimalisir atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam baca Al-Quran. Yang pertama coba kita bahas kesalahan vokal. Kesalahan vokal itu bisa kita siasati, kita perbaiki dengan mendisiplinkan mulut. Mendisiplinkan mulut ketika mengucap harokat. Misalnya begini, fathah. Fathah itu dibacanya dengan mulutnya dibuka. Infitah. A. Ya. A. Kalau hamzah ya. A. Hamzah itu dia syiddah sifatnya, kuat. A. Ya. Nah, ketika kasroh, tadi kalau fathah dibuka ya, A. Seperti kita mengucap huruf Indonesia, A. A. Hu. A. I. U. Nah, kalau I, sedikit ditarik bibirnya, kanan kiri ya nariknya ya, jangan cuma sebelah. Kalau sebelah itu sinis. Nah, itu nggak bisa ya. Harus dua sisi tarik. I. 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 Nah, itu. Ditarik kanan kiri bersamaan sampai I-nya itu belum murni I. Ya. Sedangkan kalau dhammah, ya, dhammah itu ada istilah bintul wawi, anaknya wawu. Maka marotnya juga di tempatnya wawu. Ketika baca U, bibirnya ngumpul jadi satu, mencucu, monyong. U.
Kalau kita membaca tulisan Indonesia, kita sebenarnya sudah bagus mengucapkan mengucapkan vokal itu. Misalnya begini. A, ma, ti, semua yang ada di sini dan di situ. Tu. Coba dipraktekkan tanpa berpikir masalah harokat. Insya Allah sudah bentuk A, I, U gitu. Kalau kita membaca atau mengucapkan kalimat Indonesia. Tapi ya itu anehnya. Kalau mengucapkan ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, kadang geser. A'udzu billahi minasyaiton. Jadi syaitonir rajim. Nah, berfathah. Harusnya kan dia masih terbuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi suaranya bisa lepas, tidak tertahan. Nah, ini kesalahan pada vokal. Selanjutnya, kesalahan yang kedua adalah pada mat panjang pendek. Nah, cara meminimalisir kesalahan dalam berlatih membaca itu dengan diayun. Ya. Ayun. Diayun sehingga kita bisa merasakan kadar panjang pendeknya. Contoh di basmalah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang 4 harokat atau 2 alif diayun 2 kali. Yang 3 alif dibaca diayun 3 kali. Contoh lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, diayun. Atau yang 6 harokat di ayat terakhir surah Al-Fatihah. Waladdallin. Nah, insya Allah dengan diayun itu, maka panjangnya akan stabil. Coba saya bacakan ya surah Al-Fatihah, misalnya fokus pada matobi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Jadi di ayun ini hanya cara kita belajar menstabilkan bacaan mat. Nah, kalau sudah mahir, nggak harus diayun. Ya, dia ini hanya untuk berlatih saja. Nah, kalau anak-anak kita belajar baca Al-Quran, udah materi panjang pendek, misalnya kalau di Umi itu materi jilid 3, itu maka pakai diayun. Bana, tana, thana, ya, anaba, anabu, gitu. Untuk apa? Mereka melatih kadar panjang biar sama. Kalau udah mahir ya nggak harus diayun. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tadi memperbaiki kesalahan pada panjang pendek. Kemudian dengung. Ya, dengung itu yang ketika apa namanya istilahnya? Ketika membaca dengung ditahan. Tahan yang lama itu aja. Tapi ya jangan terlalu lama ya. Ada istilahnya ayun terus mana tahan. Maksudnya yang panjang diayun terus, diayun-ayun biar stabil, yang dengung ditahan. Contoh di surah An-Nas, yang paling mudah. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dengung kan? Malikin nas. Nah, dengungnya ditahan. Ya. Jadi kalau dengung menghindari adalah dengan ditahan.
maknanya juga disamakan. Kalau saya biasanya pakai kadar dua harokat lebih dikit atau satu ayunan lebih dikit. Saya ulangi contohnya ya. Salah. Malikin nas. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, itu dengung. Ya. Dan yang berikutnya, kesalahan yang keempat ada tawallud. Menghilangkan pantulan di selain huruf qalqalah. Bismillah, alhamdu, an'amta, maghdu. Nah. Caranya bagaimana? Ditekan membacanya. Ya, ditekan membacanya. Bismillahi, alhamdu, rabbil ya. Maghdubi, tidak ada pantulan an'amta, ditekan dengan lembut, sedikit dialirkan. Kebetulan kan huruf-huruf yang sering tawa itu kan huruf-huruf bainiyah atau tawasud. Huruf tawasud itu antara syiddah dan rokhwah. Nantilah di auto sendiri di bahasa detail itu ya. Tawasud itu dia bacanya tidak ditekan kuat dan tidak terlalu lunak, dan suaranya tidak mengalir banyak ya, di tengah-tengah. Kayak alhamdu, kalau dibaca syiddah begini, alhamdu, nah syiddah. Kalau dibaca rokhwah, alhamdu, itu rokhwah. Tengah-tengah di antara syiddah dan rokhwah. Alhamdu, an'amta, nah itu. Dengan cara ditekan dan sedikit dialirkan, ya, tawasudkan. Dia menghindari kesalahan tawalud atau pantulan, atau beranak muncul huruf tambahan yang kecil. Gitu. Kemudian kesalahan berikutnya yang kelima adalah waqaf al-ibtida'. Nah ini kita minimalisir dengan berhenti asal-asalan. Lebih aman sih pakai Quran yang terbitan Indonesia yang lebih lengkap waqaf ibtida'nya. Ini ikuti aturan di situ. Qaf lam berhenti, jim boleh berhenti, lam alif larangan berhenti, short lam boleh berhenti tapi lebih baik terus. Kalau berhenti diulang. Nah, kalau terpaksa nafasnya pendek, ya berhenti dimanapun bisa, asalkan diulang. Ya, 1-2 kata sebelumnya. Nah, itu kesalahan waqaf ibtida'. Nah, kalau kesalahan makhraj dan sifat huruf, nah ini harus butuh waktu yang panjang ya untuk memperbaikinya. Ya, kalau makhraj huruf cara minimalisir kesalahan ya belajar ya. Belajar guru. Minta dicontohkan bagaimana makhrajnya huruf kha, a atau ba, sifatnya apa aja, bagaimana pengucapannya. Nah, itu kalau kaitannya dengan makhraj dan sifat huruf. Maka ini saya paling belakang perbaikan makhraj sifatnya, karena itu biasanya lebih sulit. Ya. Nah, kalau belum bisa sempurna makhraj sifatnya, paling enggak huruf satu dengan lain itu berbeda. Minimal itu. Ya. Maka dengan ketika di perbaikan bacaan, yang diperbaiki pertama kali adalah vokalnya dulu, pengucapan AIU-nya, matnya atau banyak pendeknya, terus meningkat ke dengung, kemudian ke tawalud, waqaf ibtida', yang terakhir kita memperbaiki makhraj dan sifat. Tapi ada juga sih yang kelas yang langsung di awal diajari dengan makhraj dan sifat, boleh saja. Ini cuma asalnya misalnya cara mengajar saja ya. Jadi boleh dengan apa yang nyaman ya. Kalau saya tergantung muridnya juga. Kalau muridnya itu udah memang siap digembleng, ya langsung kasih yang berat-berat. Tapi kalau muridnya itu masih udah mau belajar ngaji, alhamdulillah, kita kasih ringan-ringan dulu dari vokal. Jadi kita lebih pada tahapan yang apa istilahnya, yang baik dan benar. Jadi dari yang ringan dulu ke yang berat. Nah tadi bagaimana kita memperbaiki kesalahan dalam baca Al-Quran. Maka ketika kita masih merasa ada kesalahan dalam baca Quran, ya perlu perbaikan, hendaknya kita tidak berhenti untuk belajar membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama wa 'allama Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kita, kata Allah, baik-baik kalian adalah orang yang senantiasa man ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Ya, belajar itu jangan terus dibuat parsial atau potong-potong ya. Belajar itu ya dari membacanya belajar, memahami isinya juga belajar, mengamalkannya juga belajar, menghafalnya juga belajar. Semua dilaksanakan. Ya. Jangan sampai kita merasa sibuk nggak sempat belajar Quran, padahal kita menyempatkan untuk hal yang lain. Misalnya menyempatkan untuk olahraga, menyempatkan untuk main musik, menyempatkan untuk apalah hal-hal yang mungkin salah level kebaikan di bawah Quran. Maka ya kita menyempatkan diri. Dan belajar dengan guru itu lebih baik insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan di video yang kali ini untuk menjelang puasa. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk meringankan bibir kita, menerampilkan bibir kita untuk mengucapkan ayat-ayat Allah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.